Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pertemuan hari ini. Kami dari kelompok 10 ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA di SD, yaitu Ibu Rosi Putri Rahmi, SPD MPD. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi tentang sistem tata surya. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, Putri Rahayu, selaku pemateri pertama. Kedua, saya sendiri Nur Camila Sari selaku moderator. Dan yang ketiga, Yulianti Gian Priswanti selaku pemateri kedua. Adapun materi yang kami bahas, 1. Sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. 2. Rotasi dan revolusi bumi. 3. Terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama dan kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. 1. Sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai sumber tata surya, dikelilingi 8 planet, satelit, dan benda-benda langit lainnya. Matahari sebagai sumber tata surya merupakan bola gas raksasa yang memiliki energi yang sangat panas, dengan suhu 15 juta derajat Celcius. Matahari mampu menghasilkan cahaya dan memiliki gaya gravitasi untuk menarik planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Diameter matahari sekitar 1.392.684 km dan masanya 2 kali 1030 kg. Tadi telah disebutkan bahwa di dalam tata surya terdapat 8 planet. Dari 8 planet tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Yang membedakan antara planet dalam dan planet luar adalah sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu, metal, dan mineral yang letaknya berada di antara planet Jupiter dan planet Mars. Planet dalam sabuk asteroid disebut dengan planet dalam, sedangkan planet yang berada di luar sabuk asteroid disebut dengan planet luar. Planet dalam sabuk asteroid atau planet dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, dengan jarak sekitar 57.910 km dari matahari. Planet terkecil dalam tata surya dengan diameter sekitar 4.878 km dan masanya sekitar 0,055 dari massa bumi. Waktu revolusi Merkurius adalah 88 hari, dan waktu rotasinya 59 hari. Merkurius merupakan planet yang tidak memiliki satelit alami. Yang kedua, Venus. Venus merupakan planet terdekat dengan matahari kedua. Jarak Venus dari matahari sekitar 108.210.000 km. Venus berukuran mirip bumi, dengan massa 0,815 massa bumi. Venus disebut sebagai bintang kejora karena dapat memantulkan cahaya yang paling terang. Venus merupakan planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Waktu revolusi Venus 224 hari dan waktu rotasinya 243 hari. Ya, Bumi. Bumi merupakan planet yang berpenghuni. Diameter Bumi 12.756 km. Permukaan bumi terdiri atas perairan dan daratan. Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Waktu revolusi bumi adalah 365 hari dan waktu rotasinya 23 jam
56 menit atau 24 jam. 4. Mars. Mars merupakan planet berukuran lebih kecil dari Bumi dan Venus. Diameter planet Mars 6.794 km. Jarak Mars ke matahari sekitar 227.940.000 km. Mars dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Mars mempunyai 2 satelit alami. Waktu revolusi planet Mars 687 hari dan rotasinya 24 jam 36 menit. Planet luar atau planet yang berada di luar sabuk asteroid terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jupiter merupakan planet terbesar dengan diameter 142.800 km. Jaraknya dengan matahari 778.003.000 km. Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter memiliki 63 satelit. Waktu revolusi Jupiter 11,8 tahun dan waktu rotasinya 9 jam 48 menit. Saturnus. Saturnus dikenal juga sebagai planet bercincin. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter, dengan diameternya 120.000 km. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari. Saturnus berevolusi dalam waktu 29,46 tahun, berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10 jam 40 menit 24 detik. Saturnus memiliki 60 satelit. Selanjutnya Uranus. Uranus memiliki diameter 52.000 km. Jarak dari matahari yaitu 2.836.840.000 km. Waktu rotasi Uranus 17 jam 24 menit dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini memiliki 27 satelit. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameternya, dengan diameter 49.530 km, dan terbesar ketiga berdasarkan masanya. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar dari jarak dari matahari, yaitu 4.478.449.000 km. Neptunus merupakan kembaran dari Uranus. Waktu revolusi Neptunus yaitu 164,8 tahun dan rotasinya 16 jam 6 menit. Planet ini memiliki 15 satelit. Selanjutnya ada benda-benda langit dalam sistem tata surya. Pertama, satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi sebuah planet. Satelit dibedakan menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya, contohnya bulan. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang diluncurkan dengan menggunakan roket. Contohnya satelit komunikasi Garuda 1 milik Indonesia yang diluncurkan pada 13 Februari tahun 2000. Yang kedua, meteor, meteoid, dan meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda yang bergerak bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Meteor adalah benda yang berpijar karena pergeseran dengan atmosfer. Meteoroid adalah meteor yang terbakar di atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi. Dan yang ketiga, komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit, berbentuk sangat lonjong. Sering disebut juga sebagai bintang berekor. Komet tersusun atas gas, es, dan debu. Ketika komet mendekati matahari, ekornya berada di belakang, sedangkan saat komet bergerak menjauh dari matahari, ekornya berada di depan. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Semakin dekat dengan matahari, ekornya akan semakin panjang. Dan terakhir adalah asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tak beraturan. Sisa pembentukan tata surya di masa lalu.
Sebagian dari asteroid yang terdapat di tata surya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid berbentuk bergelombol, berbentuk suatu gugusan menyerupai sabuk yang beredar bersamaan, mengorbit matahari yang disebut sebagai sabuk asteroid. Diameter asteroid berkisar antara 1 sampai 750 km. Masa keseluruhan asteroid yaitu sekitar 0,001 massa bumi. Baik, untuk pemaparan selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Materi yang kedua yaitu rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi terus berputar saat mengorbit matahari dari barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan planet untuk berputar pada porosnya dalam satu putaran yang dikenal sebagai rotasi bumi adalah 23 jam, 56 menit, 41 detik, dibulatkan menjadi 24 jam dalam satu hari. Akibatnya terjadinya siang dan malam, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah, gerak semu harian matahari, pembelokan arah arus laut, dan perbedaan percepatan gravitasi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Akibatnya, adanya perbedaan lamanya, waktu siang dan malam, perubahan rasi bintang, adanya gerak semu tahunan matahari, dan adanya perubahan musim. Membutuhkan 365 hari untuk menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi matahari. Biasanya 365 hari diselesaikan dalam waktu 1 tahun. 3. Terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi apabila matahari, bumi, dan membelakangi bumi atau oposisi. Gerhana bulan terjadi pada saat malam bulan purnama. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada saat gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi, sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan terjadi karena bulan memasuki umbra bumi karena pengaruh inflasi atau sudut antara bidang yang menjadi acuan dengan bidang yang diukur kemiringannya. Bulan terhadap ekliptika atau jalur yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu titik pusat sistem koordinat tertentu. Maka gerhana total tidak selalu terjadi pada saat bulan purnama. Jika bulan hanya dekat simpul, maka hanya akan terjadi gerhana penumbra. Jika bulan dari simpul, maka tidak terjadi gerhana bulan pada saat bulan purnama. Terdapat dua macam peristiwa gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana matahari merupakan suatu keadaan di mana waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutupi oleh bulan yang juga berotasi mengelilingi bumi. Dengan kata lain, gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Sehingga pada saat terjadinya gerhana matahari, kondisi bumi akan gelap gulita, meskipun gerhana matahari ini terjadi pada pagi hari, siang hari, atau bahkan sore hari. Namun, kondisi bumi akan terlihat seperti malam hari dikarenakan tidak adanya cahaya matahari yang menyinari bumi. Terjadinya peristiwa gerhana matahari biasanya hanya di beberapa wilayah tertentu dan hanya berlangsung beberapa menit saja. Proses terjadinya gerhana matahari ini melalui beberapa tahap yang berkedudukan sebagai satelit bumi, bergerak mengitari bumi setiap harinya atau yang dinamakan revolusi bulan. Itu alasan mengapa matahari, bumi, dan bulan bisa berada pada satu garis. Secara umum, gerhana matahari dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Hal ini didasarkan pada fase-fase terjadinya gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Sekian dari pemaparan materi dan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 1 maupun pemateri 2 yang telah memaparkan materi dengan jelas. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan di kolom komentar untuk menuliskan pertanyaannya.
Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.